Yaumun lana wa yaumun alaina. Kadang kita senang, kawan susah. Kadang kawan susah, kita senang. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Inilah hari dipergantikan Allah Subhanahu wa taala. Sa'ah wa sa'ah. Semua ada saatnya. Yang senang jangan terlalu bangga. Boleh jadi besok datang suram, mendung. Mendung jangan juga terlalu berduka cita. Kenapa? Karena cerah bisa saja datang tiba-tiba. Selalu optimis, selalu bahagia, selalu bersama. Cuman kadang kawan ini ada yang takut. Saya takut ya Rasulullah, nanti orang kafir ini akan melihat kita lalu menangkap kita. Orang, sahabat, teman yang ketakutan, berikan dia semangat. Apa kata Allah? Menceritakan tentang dua orang, idhuma fil ghari, ketika mereka berdua berada di dalam gua, idh yaqulu li sahibihi, dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan takut, jangan cemas, don't be sad, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pergi sholat Jumat, jangan lupa ucap bismillah. Yang jawab salam kurang semangat, terlambat menikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sholat Jumat, ucapkan Alhamdulillah. Yang semangat, salamnya semangat, insya Allah keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kumpul keluarga. Katanya makna keluarga itu 3. Yang pertama, sama. Itu keluarga. Sama, tinggalnya sama. Terus malam ini kumpul keluarga. Saya pandang ke kanan, Malang. Ke kiri, Pontianak. Sebelah lagi, Jogja. Apanya yang sama? Padahal keluarga itu syaratnya yang pertama adalah sama. Pecinya juga nggak sama. Saya menyala. Pandang ke kanan, putih. Ke kiri, hitam. Belangkon. Katanya keluarga sama. Warna baju juga tidak sama. Pandang ke kanan, kita memang dianjurkan selalu melihat warna hijau, karena kubah Nabi warna hijau, karpet raudhah warna hijau, pakaian penghuni surga, sutra warna hijau. Tapi kalau sedekah pakai warna merah. Orang kalau terlalu lama melihat warna merah, itu pandangannya nggak fokus. Itu makanya dokter yang operasi bajunya warna hijau. Supaya jangan sampai salah jahit. Selesai jahit, rupanya dijahitnya tangan kawannya. Jadi memang di sini warna nggak sama. Ada yang putih, ada yang hitam. Apa kata orang? Ustadz bagus ya pakai baju putih. Ya. Tapi Pak Ustadz lebih bagus bajunya hitam tapi hatinya putih. Jadi kalau gitu kau balik, maksudmu hatiku hitam. Baju nggak sama, peci nggak sama, asal kampung juga nggak sama, cara ngomong juga nggak sama. Yang satu bilang kabel, yang satu bilang mana kabel tadi, yang satu bilang kau mau kemana, ke Jember, yang satu bilang dari Jembel, yang satu bilang ngomongnya, yang satu dari mana, Masya Allah, Habib Sayyidi Al-Habib Muhammad bin Anis. Pripun kabari panjenenganipun Habib? Sehat? Saya? Masya Allah, muga-muga dan seterusnya lah. Alhamdulillah, ada bersama kita Habib Ustadz Salim Afillah. Kaifa haluk Ustadz? Bi khair. Masya Allah, tabarakallah. Ada Ustadz Lukman. Apa kabar Ustadz? Sehat? Sudah lama tak jumpa. Masya Allah, ngomongnya juga beda. Topi beda, baju beda, wajah diedit dikit. Jadi kebetulan
Sama katanya keluarga itu mesti sama, apanya yang sama? Lalu kemudian syarat keluarga yang kedua itu ada hubungan nasab. Ini nasab beda, apalagi nasib. Pandang ke kanan, keturunan Nabi Muhammad. Ustaz Somad memangnya enggak keturunan Nabi? Keturunan Nabi Adam. Nasab beda, suku Jawa, suku Melayu, nasab beda. Katanya kalau keluarga itu sama dan ada hubungan kekerabatan, nasab. Yang ketiga, ada hubungan pernikahan. Itu saudara kandung kamu, memang ayah saya beda. Terus kamu sering bersama dengan dia, ayah saya dengan ayah dia, ayah-ayah. Ini tidak sama, beda nasab, dan tidak ada hubungan pernikahan. Saya dengan Habib Muhammad bin Anis tidak ada hubungan pernikahan. Keluarga menikah, tidak ada. Dengan Ustaz Luqman juga tidak ada. Dengan Ustaz Salim Afillah juga tidak ada. Lalu, apa yang dimaksud dengan kumpul keluarga malam ini? Saya tidak mau kita pulang dari sini lalu ada yang nanya, apa acaranya tadi? Kumpul keluarga. Gimana kumpul keluarga? Tuh, saya sangka bunyi bel waktu sudah habis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya keluarga secara bahasa memiliki kesamaan, sama tempat tinggal, sama rumahnya, sama seragamnya, sama nasabnya, sama ada hubungan pernikahan. Secara etimologi bahasa. Tapi orang dianggap berkeluarga karena ada 3. Apa dia? Yang pertama, orang itu sebagai tempat bersandar, berbagi cerita ketika dalam keadaan duka. Jadi kalau definisi yang pertama, saya dengan Ustadz Salim Afillah, dengan Ustadz Luqman, dengan Habib Muhammad bin Anis, bukan keluarga. Tapi kalau untuk definisi yang kedua ini, maka berbagi kesusahan, rasa-rasanya memang keluarga. Saya susah dengan penggali kubur yang tidak dikasih uang. Lalu kemudian saya ngadunya kemana? Saya mengadunya ke Ustadz Luqman. Ustadz Luqman, itu penggali kubur itu Pak Ustadz Luqman, banyak yang tidak diperhatikan, banyak yang tidak digaji. Lalu Ustadz Luqman mengumpulkan penggali-penggali kubur, diberikan beras, insentif, minyak, santunan, dan kemudian pas penyerahannya saya. Yang mengumpulkannya beliau beserta tim Munzalan, Paskas, tapi pas penyerahannya, untuk penyerahan santunan kepada penggali kubur penyelenggara jenazah, kami minta kesediaan Mulkarram Ustadz Abdul Somad. Sayalah yang menyerahkan, saya yang dipoto, saya yang diupload, saya yang dikomen. Komennya, ini kan nggak ikut nolong, kok tiba-tiba foto. Saudara yang dimuliakan Allah. Saya risau dengan dai-dai di pedalaman. Akhirnya keluh kesah saya itu, saya muntahkan, saya sampaikan ke Ustadz Salim Afillah. Lalu kemudian Ustadz Salim pun membawa saya ke Gunung Merapi, Merbabu. Melihat saudara-saudara kita yang kesulitan, da'i tidak sampai, persediaan air minum dan lain sebagainya. Akhirnya keluh kesah saya, kesusahan saya, dibantu oleh saudara-saudara. Jadi kalau ada kita punya saudara, saya risau dengan anak muda, olahraga, azan maghrib berkumandang, disitulah mereka main bola, gol. Anak muda yang tak tersentuh dakwah. Datang seorang anak muda, pemain basket, yang tadi videonya kita tonton, luar biasa. Main bola, saya sengaja memang tidur tadi, nggak ikut. Beliau adalah Habib Muhammad bin Anis. Jadi mereka bertiga ini adalah tempat saya mengadukan segala kerisauan-kerisauan dakwah saya. Tidak hanya sekedar cerita, saya risau dengan dakwah pedalaman, akhirnya saya bawa mereka ke dalam. Sebagiannya mau ikut lagi, yang satu lagi taubat nasuha. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbagi cerita, berbagi kesusahan, berbagi kesulitan. Ada yang unik dengan makhluk-makhluk Allah ini. Mereka tidak hanya sekedar tempat berbagi cerita, mereka kirimkan donaturnya ke saya. Ini memang makhluk unik, unlimited yang perlu dibudidayakan. Lalu makhluk seperti ini sudah hampir punah ini. Mereka ini seusia dengan dinosaurus. Di tempat lain sudah banyak, musnah, punah. Makanya dalam ungkapan orang-orang soleh, kalau dia dikasih nikmat, dia selalu katakan, katsarallahu amsalak.
Semoga Allah memperbanyak orang seperti kamu. Mudah-mudahan makhluk seperti Ustadz Salim ini diperbanyak. Kalau yang ini Ustadz Salim A fillah, nanti akan muncul Salim B fillah, Salim C fillah, Salim D fillah, Salim E fillah. Mudah-mudahan makhluk sejauh ini rasanya ini yang paling jauh. Kemudian Habib Muhammad bin Anis, kami pergi ketemu dengan Ketua Robitoh, Habib Taufik As-Segaf. Kata beliau, untuk Habib-Habib yang lain gak boleh menyampaikan dengan cara seperti ini. Tapi untuk Habib Muhammad bin Anis khususan ala hazihin niyah, boleh. Jadi memang Habib khusus. Jadi kalau tidak menemukan cara itu di tempat lain, beliau sudah dapat ijazahnya khusus. Begitu juga dengan Ustadz Luqman yang Masya Allah, Tabarakallah, kita doakan beliau-beliau panjang umur, sehat badan untuk membersamai dakwah ini. Kami nggak pernah janjian, kami nggak pernah buka fit and proper test, kami tidak pernah. Apa yang membuat kita bisa bersama? Karena bisa saling berbagi, tempat mencurahkan isi hati, mengadukan keluh kesah. Saya mau mengadu kepada almarhumah ibu sudah meninggal, kepada almarhum ayah sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka ada keluarga. Inilah keluarga saya. Jadi saya jelaskan ini, jangan nanti ada jamaah yang nanya, Ustaz Somad keluarga dengan Ustaz Luqman. Dia lihat kartu keluarganya. Ini bukan keluarga secara biologis, tapi ini adalah keluarga perasaan. Kira-kira mana yang lebih dekat? Keluarga karena seayah seibu atau keluarga karena iman? Ada seorang seayah, seibu, sebapak, seemak, tapi kemudian ketika imannya tidak sama, maka doa Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu tidak sampai. Salat jenazahnya tidak sampai. Bacaan Al-Qur'annya tidak sampai. Tapi begitu berbeda suku, berbeda kampung, berbeda bahasa, berbeda baju, tapi kalau dia sama-sama satu signal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita lewat di suatu makam, lalu kita ucapkan assalamualaikum ya alad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kira-kira sampai atau tidak sampai? Sampai. Maka siapa itu keluarga? Keluarga yang pertama adalah keluarga yang bisa tempat kita berbagi cerita kesusahan. Kalau sahabat-sahabat, kawan-kawan punya teman yang bisa tempat berbagi kesulitan, kepayahan dalam hidup, peganglah dia, jangan kubur sebelum mati. Karena makhluk-makhluk seperti ini susah kita dapatkan. Lalu kemudian, apa yang membuat kita ini bisa bersama? Padahal kita tinggal di pulau yang berbeda, latar belakang pendidikan berbeda. Apa yang membuat kita bersama? Karena ada kesamaan-kesamaan, berbeda bahasa, berbeda suku, berbeda kampung, tapi ada sama-sama risau dengan dakwah pedalaman. Sama-sama risau dengan masjid yang kosong. Sama-sama risau dengan anak muda yang terjerumus dalam narkoba, sudah nggak punya uang tetap ingin mabuk, makan kecubung, malah mati. Akhirnya kerisauan-kerisauan ini kita pun mengumpulkan. Kita dibawa ke Malang, kumpul dengan Nawak Malang. Kita dibawa ke Pontianak, kumpul dengan Munzalan. Kita dibawa ke Merapi Merbabu, kumpul dengan santri-santri Ustadz Salim. Ternyata yang membersamai, membuat kita bersama, bukan hanya nasab, bukan hanya nasib, bukan hanya seayah seibu, tapi adalah perasaan. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam ini, insya Allah. Kita tidak akan bisa istiqomah kalau tidak hijrah. Syarat yang pertama mau istiqomah adalah hijrah. Manil muhajir? Siapa orang yang hijrah itu? Kan berarti saya malam ini cerita hijrah, lalu besok semuanya pindah dari Jakarta. Al-muhajir, orang yang hijrah adalah man hajara ma nahallahu anhu, meninggalkan semua yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Yang masih coba-coba untuk meninggalkan, inilah momen malam ini, sejak detik ini sampai besok bulan tahun berikutnya, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk meninggalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bro, gimana? Dugem kita malam ini. Dugem maksudnya duduk sambil gemetar. Sekali haram, haram. Aku yang bayar. Oke. Berarti meninggalkan karena nggak ada modal. Sedangkan dalam hadis itu dikatakan rajulun, ada seorang laki-laki, da'atshum ra'atun, diajak oleh seorang perempuan. Perempuan yang ngajak itu bukan perempuan biasa, zata mansibin, kedudukannya tinggi,
wa jamalin, cantik. Tapi apa yang dia katakan? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Sekarang banyak juga anak muda, saya takut pada Allah Pak Ustaz. Kamu pernah kena ujian diajak begini? Belum ada kesempatan. Saudara yang dimuliakan Allah, ya Allah berikanlah kekuatan kepada anak-anak muda ini semuanya. Seandainya saya disuruh Allah Ta'ala pilih muda lagi, hai Abdul Somad, maukah kamu muda lagi jadi umur 20-19? Berat. Zaman saya dulu umur 20-an di Mesir, saya 98 di Kairo, belum ada itu yang namanya www.youtube.com. Belum ada itu yang namanya internet. Warnet pertama di Kairo tahun 99. Itulah saya punya email pertama, yahoo.com. YouTube belum ada. Tapi sekarang godaan akhir zaman luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak muda yang sedang mengharungi, ombaknya keras, anginnya puting beliung, karangnya tajam. Mudah-mudahan kapalnya adalah kapal yang kokoh, perahunya Nabi Nuh insya Allah. Hati-hati, di dalam perahu Nabi Nuh itu pun banyak juga binatang berpasang-pasangan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi saudara kita bukan hanya yang sekampung dengan kita, bukan hanya yang serumah dengan kita, bukan hanya yang seayah seibu dengan kita. Keluarga adalah orang yang mampu tempat kita bersandar, berbagi kesusahan dan kesulitan. Saya bersaudara dengan Ustadz Luqman, dengan Ustadz Salim, dengan Habib Muhammad bin Anis, dilihat dari berbagi kesusahan. Saya selalu mengeluhkan kesusahan-kesusahan. Oh, berarti ini yang Ustadz sebutkan itu, bahwa kita ini tercipta dari tanah. Kalau ada teman itu yang selalu menceritakan kesusahannya, berarti dia ini tercipta dari tanah longsor, Pak Ustadz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaumun lana wa yaumun alaina. Kadang kita senang, kawan susah. Kadang kawan susah, kita senang. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Inilah hari dipergantikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa'ah wa sa'ah. Semua ada saatnya. Yang senang jangan terlalu bangga. Boleh jadi besok datang suram, mendung. Mendung jangan juga terlalu berduka cita. Kenapa? Karena cerah bisa saja datang tiba-tiba. Selalu optimis, selalu bahagia, selalu bersama. Cuman kadang kawan ini ada yang takut. Ada model kawan ini takut. Saya takut ya Rasulullah, nanti orang kafir ini akan melihat kita, lalu menangkap kita. Orang, sahabat, teman yang ketakutan, berikan dia semangat. Apa kata Allah? Menceritakan tentang dua orang. Idhuma fil ghari, ketika mereka berdua berada di dalam gua. Idh yaqulu li sahibihi, dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan takut, jangan cemas, don't be sad. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Tapi beda kalau kawan ini dari kalangan Bani Israel yang bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Kalau Abu Bakar bersama dengan Nabi Muhammad, dia memang takut. Kawan yang takut, keluarga kita yang takut, kita bangkitkan semangatnya. Tapi kalau jenis modelnya Yahudi yang menakut-nakuti, datang pasukan Fir'aun dari belakang, depan Laut Merah, innala mudrakun, nanti kita ditangkap Musa, nanti kita ditangkap. Apa kata Nabi Musa? Kalla, tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Coba perhatikan beda ucapan Nabi Musa dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menenangkan sahabatnya. La tahzan, don't be sad, jangan takut, jangan cemas, Allah bersama kita. Tapi Nabi Musa berkata, inna ma'iya, bersama aku. Jadi kalau ada teman sahabat, dia ketakutan, saya takut dalam dakwah ini Pak Ustadz, nanti kita dibredel, nanti kita ditangkap, nanti kita diusir, nanti kita dihalau. Jangan takut, jangan cemas, Allah bersama kita. Tapi kalau ada jenis kawan yang menakut-nakuti, Ustadz nggak takut, Ustadz nggak cemas. Enggak, aku bersama dengan Allah, kamu dengan setan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini makhluk yang lemah. Nabi Musa alaihissalam dipukulkan tongkatnya, terbelah Laut Merah, 600.000 orang menyeberang. Ini saya sangka sebelah kiri perempuan, kanan laki-laki, di tengah ini adalah Laut Merah yang akan kami seberangi. Ternyata masuknya dari belakang. Tapi Nabi Musa alaihissalam tidak berjuang sendirian. Idrib bi'asakal hajar, pukulkan tongkatmu, famfajarat min husnata asyrata aina, terbelah, lalu kemudian memancar 12 mata air. Tapi Nabi Musa tetap berdoa, Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli. Berikanlah saya seorang sahabat,
seorang saudara, seorang keluarga. Siapa dia? Harun akhi, Harun saudara saya. Nabi Musa yang sekuat itu pun tidak berdakwah sendirian, bersama Nabi Harun alaihi salam. Siapa kita? One man show. Saya malam ini bisa ngomong lantang begini, kenapa? Karena mikrofon sound systemnya mantap. Coba kalau nyawa saya di sinilah sekarang. Mana orang bisa dengar? Nun yang di ujung sana, mana bisa dia nampak Ustadz Somad? Lalu bagaimana dia bisa tahu nampak? Ini gambarnya besar sekali. Masya Allah, hebat juga orang ngedit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makna bersama adalah bersama dalam kesusahan, kesulitan. Ustadz pernah dalam perjalanan hidup ini bersama kawan-kawan dalam kesulitan dakwah, susah ketika di Mesir, susah ketika di Maroko, susah ketika di Sudan, susah dalam dakwah. Saya pergi ke Sulawesi, saya ketemu dengan Ustadz Fakhrul Razi. Saya punya santri-santri di pedalaman bingung mau disekolahkan kemana. Datang guru kita Abi Dr. Amir Faisal, Ustadz Somad. Untuk Ustadz Somad, bawa anak-anak pedalaman, kami kuliahkan gratis sampai S1 selesai di pondok kami Pak Ustadz. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Begitu bersaudara ini. Saya dalam kesulitan kepayahan, datang sahabat-sahabat kita memberikan semangat yang luar biasa. Saya diundang di keluarga untung apa-apa namanya itu. Akhirnya saya pun di sana ditonton oleh banyak orang. Begitu saya dengan musyawarah, saya perhatikan kalau saya dengan musyawarah itu langsung viewernya jadi banyak. Apalah maknanya banyak subscriber kalau enggak ada viewer. Begitulah saling tolong menolong dalam dunia medsos. Ini makna saudara, keluarga yang pertama. Keluarga yang kedua, yang katanya bersama. Bersama di dalam dakwah, bersama dalam hijrah, bersama dalam istiqamah. Dan setelah matinya pun juga nanti akan bersama. Saya pesankan kepada Ustadz Salim, kepada Habib Muhammad bin Anis, kepada Ustadz Lukman, kalau saya meninggal, kalian jangan datang. Kenapa begitu Pak Ustadz? Karena tanganku tak bisa menghapus air mata kalian. Di antara mereka bertiga ini, saya yang paling tua. Walaupun kelihatannya saya yang paling muda kan. Antara kami bertiga ini, bertiga mereka, saya berempat, saya yang paling tua. Maka kalau dilihat dari segi umur, kelihatannya, nampaknya saya lebih dulu dari mereka. Maksudnya saya lebih dulu mengiringi jenazah mereka. Tapi, walaupun saya lebih dulu meninggal misalnya, saya tidak bersedih. Kenapa? Ya memang udah mau mati, gimana lagi? Karena saya yakin dan percaya, Ustadz Lukman pasti pagi-pagi akan live. Semua jamaah, mari kita doakan Ustadz Somad. Ustadz Salim di pondoknya di Merapi Merbabu akan mengajak semua da'i-da'i, mengajak semua jamaah yang ada di gunung-gunung sana mendoakan Ustadz Somad. Begitu juga dengan Habib Muhammad bin Anis, beliau akan mengerahkan semua pebasket dan pemain bola. Sebelum kita tendang bola ini untuk Abdul Somad, Al-Fatihah. Inilah kalian, saya cerita mati bukannya sedih malah ketawa pula. Jaga juga lah perasaan saya. Apa salahnya kalian pura-pura diam? Bersama bukan berarti bersama satu rumah. Bersama dalam penderitaan dakwah. Apa sekarang makna orang bersama? Sama kongko-kongko, sama ketawa-ketawa, sama bahagia. Ketika mati, yang dulu katanya sehidup semati, kau hidup, aku mati. Yang dulu katanya harta dicari bersama, berubah menjadi harta apa? Gono gini, kau begono, aku begini. Tapi dalam perjalanan dakwah ini, sekarang ada aturan baru di mana-mana izin musti dakwah, ada izin. Dulu izin Polres cukup, izin Polda cukup. Sekarang ada izin dari Kementerian Agama. Saya tidak cemas. Kenapa? Ada Ustadz Ozi, satu-satunya Ustadz yang bersertifikat, yang akan memudahkan dakwah. Saya sampai sekarang belum ada sertifikat lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beban dakwah ini terasa ringan. Kenapa? Bersama. Bersama di dunia dakwah sampai bersama di alam barzah. Hanya beda alam. Yang satu di alam dunia, yang satu di alam barzah. Wa qul i'malu, beramallah. Fasayarallahu amalakum. Allah yang akan melihat perbuatan kamu.
Ya Allah melihat amal kita. Wa rasuluhu, Rasulullah akan melihat amal kita. Siapa lagi? Wal mu'minun, orang-orang beriman melihat. Kata ahli tafsir, siapa itu orang beriman yang melihat? Ternyata sahabat-sahabat kita yang sudah mendahului, mereka tetap melihat dakwah ini. Ustadz Tengku Zulkarnain, sama-sama kami dari Sumatera, saya dari Riau, beliau dari Sumatera Utara. Maka walaupun beliau sudah meninggal di Riau, saya yakin dan percaya sahabat-sahabat dakwah itu melihat dari alam sana. Hanya saja kita yang tidak bisa melihat. Kalau saya nggak yakin tuh Pak Ustadz mereka ada. Kalau mereka tidak kamu yakini ada, kenapa kamu mengucapkan salam saat lewat di kuburan mereka? Assalamualaikum ya ahlad dir minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Apa makna salam di kubur? Maknanya mereka ada. Kalau cuma salam ke pokok kayu, mana ada orang pohon sawit dia salam assalamualaikum ya pohon sawit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di alam dunia berdakwah bersama, di alam kubur bersama, dan ketika bangkit di padang mahsyar, idzas sama'um fatarat, langit terbelah, wa idzal kawakibun tatarat, langit bertabrakan, wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan, tsunami besar naik ke darat, wa idzal quburu bu'tsirat, semua yang dikubur dibangkitkan. Saat kita berjemur di padang mahsyar itu, ada orang-orang yang dicari oleh Allah. Apa kata Allah? Ainal mutahabbuna bijalali. Mana orang yang dulu berkasih sayang karena aku. Beda ayahnya, beda ibunya, beda kampungnya, beda sukunya, beda bahasanya, tapi dia berkasih sayang karena Allah. Mudah-mudahan kami termasuk yang dicari Allah karena berkasih sayang karena Allah. Kami tidak berteman karena partai, kami bukan orang politik. Kami tidak berteman karena kepentingan, tapi kami bersaudara. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berteman karena harta, harta binasa. Berteman karena kuasa, kuasa akan sirna. Berteman karena jabatan, ditangkap KPK. Tapi kalau berteman karena Allah, kalimatu haqqin alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu pula nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar insyaallah. Amin. Di padang mahsyar itu Pak Ustadz, apakah kita ketemu? Berkumpul semua umat dari sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith. Apa mungkin kita bertemu? Ya, dari mana kita tahu bahwa ini umat Nabi Muhammad? Ghurril